Oke. Jadi tadi kami melaksanakan kegiatan sosialisasi kegiatan statistik, khususnya kami BPS kan memberitahukan ke masyarakat terkait adanya rencana pelaksanaan sensus ekonomi di tahun depan. Di tahun ini kami secara mendahului untuk menyampaikan bahwa sensus ekonomi akan segera dilangsungkan di tahun depan. Di samping itu, ini kan masih nuansanya Hari Statistik Nasional. Jadi Hari Statistik Nasional kan kita rayakan biasa setiap tanggal 26 September. Nanti bulan September inilah suasana peringatan Hari Statistik. Pesan Hari Statistik Nasional untuk tahun ini kan statistik berdampak untuk Indonesia Emas. Ini mengandung makna bahwa statistik itu bukan hanya sekedar angka, tapi statistik ini merupakan sesuatu yang perlu dijadikan pedoman, landasan untuk pengambilan kebijakan. Nah, termasuk statistik bisa dibilang sebagai kompas agar perjalanan pembangunan semakin terarah dengan adanya kompas dari data-data yang ada di statistik itu. Ya, tentu di momen ini kami mengajak ke semua lapisan masyarakat untuk sama-sama berusaha agar statistik yang ada semakin baik dari waktu ke waktu. Karena suasana Hari Statistik ini kan merupakan momentum penting yang dijadikan sebagai media untuk mengingatkan semua insan statistik. Statistik kan satu, BPS sebagai pelaku utama di statistik, yang kedua para mitra statistik, ya kami tadi bersama mitra statistik Kabupaten Pemalang. Kemudian yang ketiga, insan statistik itu termasuk pengguna statistiknya, dan juga responden selaku sumber data ketika kami melakukan survei maupun sensus. Itulah insan statistik. Karena jadi statistik akan bagus kalau semua ini berjalan dengan baik. Ya. Nah, dukungan masyarakat memberikan data dengan jujur, pelaku usaha juga menggunakan data ini untuk ke depan proses bisnisnya agar lebih baik. Nah, termasuk di pemerintahan tidak hanya angka, tapi ke depan akan lebih memahami makna statistik itu sendiri, sehingga makna statistik itulah akan dijadikan pedoman untuk pembuatan program-program ke depan. Pak, ini untuk korelasinya nih Pak dengan kegiatan tadi nih Pak. Berarti kan menurut pemikiran kami Pak, kan kesemuanya program ataupun kegiatan-kegiatan dalam bentuk pemenuhan pelayanan publik yang terbaik Pak dari setiap dinas yang ada di skup wilayah pemerintah Kabupaten Malang. Kan kalau insan-insannya tidak sehat, nyuwun sewu Bapak, makanya kan tadi ada acara nih, Jalan Sehat nih Pak. Ya. Bisa diterangkan Bapak, monggo Bapak. Ya, jadi kami tadi senam bersama ya dalam rangka satu, pelaku kami selaku leading sektor di pembangunan statistik, ya harapannya semuanya bisa bergerak bersama, bisa bergerak bersama dengan satu pemahaman, satu tujuan, tidak saling melemahkan tapi untuk saling menguatkan. Di senam tadi kan untuk menggambarkan bagaimana kita harus kompak. Tadi kan hadir juga kepala dinas, beberapa dinas yang kami undang selaku tadi pengguna data ketika menggunakan data-data statistik untuk perencanaan. Hadir juga di sana kalangan rumah tangga, responden perusahaan, ya kami beri apresiasi responden perusahaan kan yang terbaik, yang senantiasa memberikan data-datanya dengan angka-angka yang terbaik, tidak dibuat-buat. Kami juga tadi mengapresiasi mitra statistik yang sering kami hire dalam pelaksanaan kegiatan statistik yang memang bagus, komitmennya bagus, kualitasnya bagus, artinya dia terbaik dari yang baik-baik. Jadi kami memberikan apresiasi dalam rangka untuk itu. Ya. Pak, di luar kegiatan tadi Pak, izin bertanya, di Kabupaten Pemalang sendiri itu kan rata-rata warga itu pada mengeluh rumah yang gedung magrong-magrong
dapat PKH, BPNT, bahkan BPJS Kesehatan dari pemerintah. Sedangkan rumah rewot itu sama sekali tidak terdaftar. Itu faktornya apa saja, Pak? Ya, ini termasuk hal yang sedang dievaluasi baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi selama ini kan data kan masih terpecah-pecah, ada yang di Kementerian Sosial, ada yang di Kementerian PMK, ada yang ada di Kementerian Sosial dan PMK. Ada 3 data yang ke depan sudah disatukan, makanya DTSN. Ya, harapannya dengan adanya penyatuan data, yaitu namanya data sosial ekonomi nasional atau DTSN, ini akan menjawab, akan memperbaiki tadi yang dengan sampaikan. Nah, kenapa yang ini kok dapat, yang ini enggak? Nah, ini DTSN itu nanti akan diupdate triwulanan. Jadi tidak kemudian kalau dapat PKH itu bertahun-tahun dapat. Kita akan di cross check secara triwulanan. Jadi kan bisa jadi orang sudah berubah ekonominya. Ekonominya. Dan kalau memang sudah berubah ya udah lepas, ganti yang memang sedang tidak baik-baik saja ekonominya. Ke depan mau dilakukan updating itu triwulanan. Memang data yang pegang yang lakukan diminta untuk pemutakhiran secara berkelanjutan itu di Kementerian Sosial. Artinya dia kan punya pendamping PKH yang ada di setiap desa ya. Itu mau diperdayakan. Nah, hasil updating itu BPS diminta untuk melakukan verifikasi dan perankingan ulang. Jadi BPS harusnya melakukan perankingan ulang setiap data diupdate. Setelah perbaikan data, mana datanya, kemudian BPS melakukan perankingan ulang. Ya, harusnya ya, kan sampaikan ketika ada perankingan ulang, harusnya kan bergeser dong. Iya. Cek kembali ini di rolling, dirotasi. Iya. Harusnya dilepas. Kemudian ganti dengan yang ya tidak penuh dengan, tapi memang secara beberapa daerah juga hal yang sama keluhannya. Kenapa sepertinya tidak sesuai lah. Dengan artinya DTSN ini sedang proses ini kan baru awal tahun ini sudah diupdate sekali. Ya. Itu pun kemudian di triwulan 2 menggunakan data hasil update pertama, sehingga masih banyak yang belum ini, ya, yang belum sesuai lah. Nah, nanti yang menjadi tugas untuk pemutakhiran adalah pihak pemerintahan kabupaten, ya kemudian di Dinsos, kemudian di masyarakat pun bisa memberikan sanggahan melalui aplikasi yang dibuat oleh Kemensos, ada yang namanya cek bansos, itu bisa melakukan sanggahan tuh kalau merasa dia berhak tapi nggak masuk, boleh menyampaikan dengan menyampaikan indikatornya, ada 37 variabel itu dasar. Istilahnya itu mungkin tidak tepat sasaran. Orang merasa harusnya dapat kenapa enggak, silahkan sampaikan. Termasuk keluhan dari masyarakat yang disampaikan melalui comment centernya Kementerian Sosial, bisa tindak lanjuti. Ini orang tetangga saya ini harusnya nggak dapat, tapi kenapa dapat bisa? Ini dilanjuti dengan apa? Dengan ground check di triwulan berikutnya. Jadi sekarang perbaikan data akan dilakukan secara triwulanan. Perankingan itu akan triwulanan. Ya, ini ke depan mudah-mudahan ya perlu waktu, memang mudah-mudahan di tahun ini tuntas untuk updating data SEN-nya itu, karena masih prematur lah, karena barusan digabung antara data SEN, Deksosek dan P3KE digabungkan. Itu akan jadikan satu, jadikan unik NIK ini jadikan satu. Dan perlu dipahami data SEN itu nanti akan menggunakan teknologi interoperabilitas. Artinya data yang ada di data SEN akan connect dengan data yang ada di kementerian lain, Kementerian Keuangan, ada connect dengan data di PLN, connect data dengan di BPN, nanti connect juga dengan Samsat ke depannya. Jadi nggak bisa bohong nanti. Kalau dulu kan masih bisa ngomong saya nggak punya motor, nggak bisa, nanti NIK ini punya motor di Samsat terdaftar. Saya orang miskin, akan connect tuh rekening Anda atas nama saudara sebulan 1 juta, itu bukan orang miskin. Misalnya gitu loh. Saya nggak punya mobil, nggak bisa, di Samsat tuh ada data NIK Anda punya mobil 2. Nah, itu nanti akan otomatis akan meng-cancel atau akan tidak layak. Ya.
saya nggak punya apa-apa Pak, di BPN ada nama sertifikat atas nama Anda sekian hektar. Nanti akan begitu, di datesin itu nanti akan begitu, akan koneknya ke semua data-data yang ada. Jadi nggak bisa, nggak lagi. Bahkan sekarang kan sudah mulai kelihatan dan akan dicoret oleh pemerintah pusat ketika ada nama penerima bantuan sosial ternyata tersangkut pinjol, tersangkut judi online. Itu akan langsung di cancel gitu ya Pak. Iya. Loh, bantuan itu untuk membantu konsumsi agar tidak terjatuh menjadi orang miskin. Kenapa malah pinjol? Bukan pinjol, judol. Ya, itu berarti kan judul berarti orang yang udah berlebih-lebihan dong. Iya, Nah, betul. itu otomatis nanti ini beberapa sudah di-delete. Meskipun ada yang kemudian protes, itu kan bukan saya, itu ponakan saya pinjam KTP. Itu udah harus ada konfirmasi yang benar. Kadang kan KTP saya tidak pakai jenengan, kadang kena saya. Betul. Betul. Konfirmasi itu kan namanya itu apa ya, istilahnya konfirmasi terkait dengan tadi sesuatu yang sebenarnya bukan dia. Ya. Sekarang udah banyak ketemu, ternyata orang yang masuk menerima bantuan sekarang di off kan karena tadi ternyata dia namanya dipakai untuk majikannya, KTP-nya untuk mendaftar listrik. Perusahaan, tempat perusahaan dia kerja. Nah, perusahaan kan gede, ya kan buatnya gitu loh. Nanti dianggap tidak miskin. Tapi kalau misalnya itu hanya kasusnya seperti tadi, segera disampaikan ke pihak terkait untuk nanti akan di ground check lagi, bener nggak ini memang dipinjam atau memang dia orang kaya. Nah, jadi terkait itu tuh berarti terkait dengan problem data yang memang sedang kita perbaiki. BPS nanti ditugasi untuk melakukan rankingan setelah ground check. Ground check lapangan, data masuk BPS Per triwulan. triwulan. Jadi tidak kemudian 15 tahun berapa terus, sudah bagus ekonominya, ya sudah, dia pasti akan bergeser. Dan orang-orang miskin baru ya harus masuk. Ini namanya desil 1 sampai 4 kan nggak salah kan? Desil 1 kan terbawa, desil 2, desil 3, desil 4. Yang boleh kan hanya desil 1 sampai 5. Desil 6 ke atas sudah nggak boleh dapat bantuan sosial. Itulah. Ya, sekarang pergerakan desil ini yang nanti akan diperboleh tiap 3 bulan. Ya mudah-mudahan ya tadi kait dengan realisasi untuk menyadarkan itu. BPS selaku tugas survei, kalau yang disurvei nggak jujur, disurvei nggak benar, ya data kami juga nggak sesuai juga. Ini harus memang kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak gitu loh. Ya kami dibantu, masyarakat juga benar menyampaikan hal yang sama, kami pun berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan fakta yang kami survei gitu loh. Dapatkan dari hasil survei. Mudah-mudahan perusahaan tadi dengan sampaikan beberapa tempat akan teratasi secara perlahan. Tapi memang perlu jiwa perubahan lah, pembenahan mental lah. Kemarin waktu di pendopoan kami juga diskusi terkait dengan kemiskinan ini. Memang ada gejala perlu meluruskan mental miskin di kalangan masyarakat. Jadi mental miskinnya juga. Sebenarnya nggak miskin tapi terus merasa miskin gitu. Tapi ke depan nanti dengan teknologi akan mulai menyadarkan lah mudah-mudahan. Contohnya tadi, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Buktinya ada, motornya banyak. Motornya pun bukan motor biasa. CX, motor ini. Iya betul Pak, betul. Pas kami datang survei, ini bukan motor saya, motor tetangga titip, namanya gitu biasanya kan kami datang dibuktikan dengan nanti, data nggak bisa, kami kata beli motor pasti harus daftarkan ke Samsat. Malah kalau misalkan orang tersebut dia beli motor, mobil atau bahkan rumah atau tanah masih atas nama orang lain, itu gimana Pak? Ya itulah nanti tahapan ke depan kita agar menyadari pentingnya administrasi. Gitu Kalau kan. memang mobilnya dijual ya blokir aja, ini mobil sudah saya jual. Jadi nanti di Samsat juga ketika orang yang mau bayar pajak udah diblokir nih, harus ganti nama bapak. Kan untuk menyadarkan secara sistem. Kan dia nggak bisa bayar kan, udah yang punya pemilik lama udah nggak bisa. Iya. Nah, akhirnya dia harus berupaya balik nama dong.
harus bagi kamu Pak. Otomatis ya. Ini darat saya dirugikan loh. Iya betul. Saya dianggap kaya dong. Iya. Motor udah tak dijual ke jenengan kok. Iya betul lah itu Pak. Lah itu nanti ke depan itu salah satu cara upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk ya tertib administrasi. Nanti secara sistem lan-lan mudah-mudahan bisa. Kalau sekarang kan masih kadang saya jual pun saya nggak saya blokir, biarin. Nanti kan harus sadar. Ke depan harus ini tertib administrasi harus kita pahami bareng-bareng. Itu kan PR kita semua untuk terus memberikan pemahaman literasi kepada masyarakat agar ya memahami administrasi, memahami apa namanya bantuan sosial itu untuk siapa, bantuan sosial itu untuk apa, kan bukan sekedar bagi-bagi. Bantuan sosial kan untuk orang yang memang benar-benar butuh dana cash yang karena dia nggak mampu, harus pemerintah yang memberikan. Cuma kan mental di sini tadi begitu dihentikan katanya saya ditolimi, Anda udah mampu. Nah itu yang belum bisa membangun kesadaran itu yang kemarin diskusi kemarin, ini perlu ada gerakan tuh untuk menyadarkan masyarakat, karena sebagian besar sepertinya kalau berhenti seperti saya ditolimi katanya, lah itu. Padahal dia sadar dia itu sudah mampu. Iya. Beberapa ada yang nyasar ke sini, Pak, kenapa saya kok BPJS-nya kok dihentikan? Hanya ke sini ya kami. Yang setahu kami begini, Bu. Dia ternyata udah masuk ke desil 6. Sudah lepas bantuan. Sebenarnya secara teori di pusat itu udah nggak diperlukan bantuan untuk orang desil 6 ke atas. Tapi desil 1, utamanya desil 1, PKH untuk desil 1, desil paling rendah. Itu tugas kami itu nanti meranking Mas, peringkat dari orang termiskin sampai peringkat desil 10. Kayak saya kepala dinas itu desil 10 semua itu. Iya. PNS staf saya juga desil 9 10. Jadi kalau ada PNS saat bantuan itu sudah salah besar. Nggak bisa. Nanti sistem pun nanti otomatis kalau NIK ini adalah PNS nggak bakalan tuh dia di betul Pak. Di desil 1. Oke, betul. Otomatis. Bahkan kalau misalkan ya Pak, bapak atau ibunya ini PNS, terus anaknya itu menikah dan mau melahirkan, dia akan kesulitan Pak. Serius, karena track recordnya PNS. Betul, saya pernah mengalami sendiri itu. Bantu warga seperti itu. Bangun kesadaran itu yang sedang kita terus kawalkan. Oke, siap Bapak, matur suwun nggih.